Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu ngedukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Para pembuat onar ini, penampilan mereka hampir memperparah kontradiksi yang ada di setiap dunia. Bahkan jika aku memburu mereka, masih belum bisa menghentikannya. Berbicara lebih dahulu, saya pernah bertemu Jiang Tianzun ini sekali, dan saat momentum itu muncul di depannya, ada perasaan bahwa semua makhluk hidup adalah semut yang membuat temperamennya tak bisa dikendalikan. Namun di dunia kekacauan ini, tidak memiliki rasa bangga sedikit pun. Inilah alasan utamanya, karena pertemuan yang kacau ini, mereka semua nampak seperti makan berjongkok dan naga tersembunyi. Bahkan jika dia berumur 2 tahun, dia tidak akan berpikir bahwa dialah yang terkuat di sini. Mungkin dia bisa dihormati di alam dewa 9 surga, tapi di alam dewa kekacauan ini, dia tahu betul masih banyak orang yang lebih kuat. Dan orang-orang kuat ini mungkin tidak betul-betul kuat dalam hal kekuatan. Tidak ada kekuatan tertinggi di sini, namun Anda masih bisa memanipulasi dunia dengan tepuk tangan Anda. Lalu, bukankah ini simbol yang kuat? Dapatkah semua dunia berkontribusi untuk mengepung dan menekan mereka dan hancurkan mereka segera setelah ditemukan? San berkata dengan polos, bayangan bukanlah kuncinya, namun operator mereka tidak tahu. Bayangan ini hanyalah kulit dan tidak ada yang berguna. Bunuh satu dan buatlah yang baru lagi, ini seperti wayang kulit yang bisa dibuat kembali. Jawaban dari 2 orang itu. Situasi seperti itu dapat mengguncang dunia. Hanya kekuatan alam dewa kekacauan yang bisa melakukannya. Tapi di alam dewa kekacauan ini, mereka semua terlihat sama. Dan juga masing-masing memiliki kubunya sendiri, jadi sulit untuk memeriksanya. Tapi ada satu hal yang memiliki kesamaan seperti mereka. Yaitu faktanya, Chaos God Realm adalah makhluk nyata yang ada di setiap dunia. Jati manusia, binatang atau hantu itu semua nyata selama itu bisa ditemukan, lalu menghilangkan akarnya. Akan menyelesaikan masalahnya. Ungkapkan pikiranmu. Namun sebaiknya jangan katakan apapun lagi. Saat ini, Anda semua hadir di depan rapat. Tercakup di dalamnya, Jati tidak mungkin mendeteksi informasi pihak lain sama sekali. Kecuali ada kontak dan pertukaran informasi jangka panjang, lalu simpanlah di alam dewa kekacauan ini. Namun ini hampir mustahil. Di bawah penutup ini, tidak ada yang tahu siapa manusia dan siapa serigala? Ini mungkin sangat sulit, dan bisakah Anda terus menyelidikinya? Saya khawatir semua orang di sini perlu melakukan bagian mereka. Suara tidak dapat disangkal, Seyan pun juga bertemu Jiang Tianzun. Jujur saja, jika dikombinasikan dengan apa yang dikatakan sekarang, itu cocok dengan citranya. Mungkin dia benar-benar ingin mencari tahu siapa yang mengganggu dunia. Tapi setelah kata-kata itu jatuh, tidak ada yang hadir untuk mendukung. Namun juga tidak ada yang keberatan dengan kata-kata itu, dan semua tetap diam. Hal semacam ini, tidak ada yang berani menyetujuinya. Yipeng tidak pernah berbicara. Ia masih menjadi penonton penyelenggara. Jika perlu, tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Sekarang, tidak ada bayangan hitam yang muncul sama sekali, dan sejauh ini, tidak ada perselisihan besar di dunia misterius surga barat. Dunia ini cukup damai, namun ada juga beberapa makhluk dari dunia lain yang masuk. Setelah pidato San kemudian berkata perlahan. Pertemuan terakhir, masing-masing menjelaskan asal-usulnya, bukan lagi rahasia dari dunia mana Anda berasal. Oleh karena itu, lebih lugas dalam berbagi informasi. Saya ingin memberi saran kepada Anda, Sitian Suwanji, Anda sebaiknya mengawasi, jangan membakar diri Anda sendiri. Sebelumnya, San kata-katanya penuh dengan kekanak-kanakan, juga seperti wanita nakal, tapi saat ini, kata-katanya tiba-tiba menjadi serius. Tampaknya ini menjadi peringatan bagi semua orang yang hadir. Dunia kuno yang abadi dan iblis, situasinya sangat buruk. Jati, masuknya intrusi dunia secara bertahap menjadi tidak seimbang. Jika ini terus berlanjut, keruntuhan akan terjadi siang dan malam. Sekarang seseorang datang untuk membantu. Mereka yang membantu makhluk abadi dan iblis, ketika mengalami kesulitan, mereka menunggu makhluk abadi dan iblis mengatasi kesulitan. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan ini, si kemudian berbicara.
Xiaoyan merasa bahwa dia benar-benar berbeda dari si yang dia kenal. Dia sama sekali tidak terlihat seperti gadis gila yang mempraktikkan semua keinginan. Biasanya, Xiaoyan merasa telah mengenali orang yang salah. Xiaoyan berkata, "Si, alam ilahi Jutian akan memberikan bantuan, tapi situasi di dunia kuno yang abadi dan iblis, dan alam dewa 9 surga hanya dapat mencoba yang terbaik untuk menyeimbangkan dunia." Jeti yang tidak disangka-sangka oleh Xiaoyan adalah itu. Xiaoyan masih mengingatnya. Saat ini Yu Yan menakuti Juyang Tianzun hanya dengan 2 kata. Ia tidak menyangka akan bersedia membantu di sini, padahal dunia kuno abadi dan iblis tidak akan pernah berterima kasih. Lalu terjadi pertukaran antara Si dan Er, yang membuat Xiaoyan langsung bingung, apa hubungan mereka? Juyang Tianzun yang ketakutan itu palsu? Ataukah Yu Yan bukan anak dari Si? Dunia pegunungan dan lautan juga memohon bantuannya kepada semua pihak yang mampu. Kerusuhan sipil semakin parah dan telah terjadi genosida massal. Dulu ada ribuan persaingan, meski ada perselisihan, namun yang pasti tidak demikian parahnya seperti saat ini. Teruslah berjuang seperti ini, kalau tidak, saya khawatir semua ras di dunia akan musnah. Dan saya mendengar Si meminta bantuan di sini. Wu Suxing juga berbicara langsung. Terlepas dari apakah itu berguna, semua orang di sini, mereka semua memiliki kekuatan magisnya masing-masing. Jika Anda dapat membantu saya, ada juga secercah harapan untuk menyelesaikan krisis ini. Hu bersedia membantu He Ping dan akan mengirimkan menara Zhenhe. Jeti itu dapat meredam amarah, dan dalam jangka panjang, perkelahian bisa dikurangi sampai batas tertentu. Terima kasih banyak. Itu berguna, sehingga gunung dan lautan tak terlupakan. Setelah Wu selesai berbicara, sekarang giliran Liu. Mata Xiaoyan menoleh untuk melihat sosok biru di platform batu. Dunia Shenxi diserang oleh Taixu untuk menjarah dunia. Itu harus dihukum, karena perilaku seperti itu harus dihentikan. Semoga Anda semua memberikan bantuan kepada Shenxi. Segera, Xiaoyan terkejut dengan ucapan Liu. Xiaoyan tidak pernah memikirkannya bahwa Liu sebenarnya akan melontarkan pernyataan seperti itu. Tapi ia memberitahu Xiaoyan dengan jelas identitas Liu. Itu adalah raja pertama Taixu, Zhou Qiantai. Dan pidatonya saat ini, jika ia tidak mengatakannya, sebelumnya pun Xiaoyan akan benar-benar berpikir seperti itu. Namun dia juga anggota Shenxi. Jadi trik apa yang dia lakukan? Mata Xiaoyan menjadi gelap. Saat ini, pikirannya sedikit terguncang. Ia ingin mengucap beberapa kata, dan sepertinya dia benar-benar meminta bantuan untuk Shenxi. Tapi untuk Taixu, jika seseorang benar-benar hadir dan mengambil tindakan, maka itu akan sangat merugikan Taixu. Tu Cintai, apa yang ingin dia lakukan saat ini? Pikiran Xiaoyan pun dibuat pusing. Gabungkan semua yang terjadi sebelumnya, jadi jawabannya seharusnya tidak sulit ditebak. Masalahnya seharusnya terletak pada kata-kata Xian Wong. Seharusnya sama seperti yang saya duga sebelumnya, orang ini dan Taixu tidak sepenuhnya berada di jalur yang sama. Bahkan jika Anda ingin menyerang Shenxi, invasi Taixu juga tidak akan semulus itu. Dan tujuan dari pernyataan ini, Xiaoyan bahkan ingin mencoba menggunakan kekuatan Chaos God Realm. Mari kita lihat apakah hal itu dapat menjadi ancaman bagi Raja baru Taixu saat ini. Tu Qiantai ingin memenangkan Raja baru. Dia ingin kembali naik tahta. Sungguh Tu Qiantai melakukan itu untuk kepentingan diri sendiri. Dia tidak akan ragu untuk tidak menaati dunia tempat dia tinggal. Bahkan permainan catur telah dibebankan padaku. Jadi jangan bunuh aku, mereka hanya ingin memanfaatkan saya untuk memberantas para pembangkang. Dan setelah kata-kata Liu Qiantai keluar, ada keheningan di sekeliling, tidak ada yang mau membantu Shenxi, dan ini membuat Xiaoyan merasa bimbang.